Terima kasih masih bersama saya Franky Dwi Damai. Di sini di sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait seputar masalah hukum tentunya. Tetapi untuk sore ini kita spesial ya. Karena apa? Dengan kita non formal, namun kita tetap bagaimana mengedukasi hukum. Tentu dengan pembicara kita yang tentunya Bapak Firman Eza. Gimana Pak? Sehat Pak? Terima kasih, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Firman Eza, selaku Ketua PBH Pradi Singaraja. Dalam bincang-bincang sore berbicara santai tentang edukasi hukum kepada masyarakat. Yang selama ini kita mendengar bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka hari ini, sore ini kita akan membahas, kita akan berbincang-bincang bahwa hukum itu adil bagi semuanya. Ya. Untuk itu jangan lupa ya, pantengin Safirlo TV dan juga tentunya Safirlo Office News ya, sehingga berita-berita terupdate mengenai masalah hukum yang ada di seputaran Bali, khususnya di Singaraja, bisa teman-teman pelajari, baik teman-teman mahasiswa maupun masyarakat secara umumnya. Untuk itu langsung saja, karena ini sudah masuk waktu menjelang maghrib ya Pak. Jadi gini Pak, saya ada sedikit nih Pak pertanyaan yang mungkin seringkali dirasakan oleh masyarakat Pak ya tentunya. Jadi pertanyaan yang saya ingin lontarkan ke Bapak itu, apa sih Pak yang dimaksud equality before dalam sistem hukum Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Franky. Equality before the law itu adalah kesamaan di hadapan hukum. Berarti setiap warga negara mempunyai hak yang sama dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jadi setiap aparat penegak hukum wajib memperlakukan yang sama kepada masyarakat. Seluruh masyarakat, lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama. Itulah yang dikatakan tadi. Berarti tidak ada pembedaan gitu Pak ya? Misalkan saya orang miskin Pak, gimana Pak? Kan masa ya samain Pak? Apa negara itu menjamin? Negara itu sudah menyiapkan dan negara itu sudah memberikan ruang-ruang khusus bagi mereka yang tidak mampu. Tapi hal ini kebanyakan masyarakat tidak mengetahui, kebanyakan masyarakat tidak memahami, dan kebanyakan masyarakat tidak mengerti. Jadi negara memberikan, salah satu contoh itu adalah tentang prabono. Apa itu Pak prabono Pak? Jadi prabono itu adalah bantuan hukum yang diberikan oleh seorang pengacara kepada masyarakat yang tidak mampu. Apa itu bayar Pak? Itu tidak bayar, Kok itu bisa, penunjukan. Pak? Jadi prabono gimana itu, sih Pak? Coba dijelaskan sedikit aja Pak terkait itu Pak. Setiap seorang advokat yang berprofesi advokat itu memiliki kewajiban untuk membantu, yaitu membantu hukum secara cuma-cuma. Itu prabono tadi. Undang-Undang Advokat pasal 18 2003. Itu kayak gimana Pak? Kalau di Itu ayat 1. Di sana bagaimana, setiap advokat itu wajib meluangkan waktu, wajib memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam prakteknya selama setahun dia harus ada memberikan itu. Kalau di Singaraja sendiri gimana Pak? Apakah itu ada Pak? Kita memberikan bantuan itu diatur oleh KUHP. Jadi seorang terdakwa dalam undang-undang KUHP itu pasal 56. Ya. Seseorang yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, gitu, wajib untuk mendapatkan pendampingan hukum, baik diminta maupun tidak diminta oleh terdakwa tadi. Kadang-kadang karena dia tidak punya uang, terdakwa itu dia takut, saya nggak mau pakai pengacara. Siapa? Nah, itu negara menyiapkan. Jadi negara menyiapkan, itulah prabono. Kita ditunjuk oleh pengadilan karena kita ada kerjasama oleh dengan pengadilan. Pengadilan menunjuk kita untuk memberikan bantuan. Bukan berarti kita membela kesalahannya, bukan. Tapi kita memastikan bagaimana terdakwa itu mendapatkan kepastian hukum yang benar. Dari tingkat pemeriksaan, penyidikan, kemudian pelimpahan sampai di persidangan. Karena kita juga ya dalam hal ini pengadilan, hakim atau apa tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang melebihi. Equality before the law ini bertentangan nggak Pak sama prinsip-prinsip hukum yang diberikan oleh para advokat, atau mungkin sebaliknya, apakah ini hanya semacam ya kayak tadi Bapak kan mengungkapkan, karena Bapak kan mungkin di pos bantuan hukum, jadi kan bisa aja Bapak menyampaikan seperti itu. Nah sedangkan saya
dan masyarakat awam yang lainnya kan juga ingin tahu Pak, apa ini hanya jangan-jangan formalitas hukum atau bagaimana. Bapak juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat ini Pak yang di depan sana semua. Nah tentunya gini loh Pak, yang saya maksud itu biar nggak ada lagi Pak ucapan jargon hukum itu tumpulnya ke atas tapi tajamnya ke bawah gitu loh Pak. Jadi teman-teman semua, pemirsa semua sekalian perlu tahu gitu loh Pak. Jadi tidak hanya ya apa Pak ya diskusi yang normatif aja, tetapi saya harap itu Pak ya, untuk sore ini Bapak itu memberi kesaksian nyata. Pos bantuan hukum Pradi Ya. Singaraja, kita banyak menangani, membantu masyarakat yang tidak mampu dalam hal ini. Baik itu secara prabono maupun prodio, tentu dengan beberapa syarat, Ya. ya kan dalam hal ini. Jadi prabono itu ya dasar itu tadi. Jadi seseorang yang diancam hukuman dalam KUHP 5 tahun ke atas, pasal 56 ini, Ya. pasal 56 itu sifatnya wajib didampingi oleh seorang advokat, oleh seorang pengacara untuk mendapatkan kepastian hukum yang tepat dan benar. Berarti sudah jelas Pak ya. Sudah jelas. Sudah diatur dalam Sudah diatur KUHP. dalam KUHP. Dari Kumham itu ada bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2014. Nah, itu tentang prodio. Itu syaratnya ya satu, surat keterangan tidak mampu SKTM Oh. yang dikeluarkan oleh kepala desa, Ya. oleh pemerintah ya. Kemudian surat keterangan tunjangan sosial lainnya yang mendukung ya kayak jaminan sosial, ya, Yang kartu yang dan mendukung. Kesmas ya, itu yang mendukung bahwa menunjukkan memang dia itu benar-benar Nyata memang tidak nggak mampu. punya. Benar dia tidak punya. Selama ini kan masyarakat itu hampir kebingungan nih. Iya Pak. Karena dia merasa yang namanya berperkara Iya. itu pasti Biaya berbiaya. itu Pak. Apalagi itu sangat ngeri Pak. Iya. Kalau kita nggak punya Karena advokat, ya. kalau nggak punya kuasa hukum. Dia gitu loh. berbicara, wah ini ada perkara nih, Iya. pasti biaya ya. Iya. Berapa biaya yang diperlukan, berapa ini. Padahal dia tidak punya, mungkin untuk makan aja dia susah. Iya, Apalagi situasi pandemik saat ini. Iya. Tapi di sini negara hadir. Negara memberikan, ya tadi dasarnya itu, bahwa setiap warga negara itu kedudukannya sama di depan hukum. Atas dasar itulah negara memberikan ruang-ruangnya, kayak tadi prodio, Ya. prabono. Itu ruang yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Karena satu dalam undang-undang sudah jelas, ya kan, bahwa negara melindungi setiap warga negaranya, seluruh tumpah darah, kan begitu. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan sekalian, ya kan, saudara saya sebangsa dan setanah air yang berada di Singaraja maupun di mana saja, ya kan. Apabila saudara tidak mampu dan mempunyai masalah, saudara bisa datang ke kantor pengacara, karena setiap pengacara itu diatur oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Pos bantuan hukum Pradi di seluruh Indonesia itu ada dan sudah bekerja sama dengan pengadilan-pengadilan negeri yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bisa datang ke pengadilan, kemudian bisa bertanya ke pengadilan di mana pos bakumnya yang bekerja sama dengan pengadilan, kemudian datang ke pos bakum, menyampaikan permasalahan, kemudian mencari solusi bagaimana untuk bisa diselesaikan. Kalau itu perdata dengan cara prodio kalau dia tidak mampu. Sekarang banyak juga yang kita lihat ya, dengan situasi pandemik ini banyak contoh perceraian lah. Karena masalah ekonomi terjadi perceraian. Terus bagaimana dia? Karena dia makan aja susah, dia mau bercerai untuk mengurus perceraian seperti apa? Nah, itulah banyak yang menggunakan prodio. Tapi syaratnya itu tadi. Saya kira seperti itu. Itu kantor pos bantuan hukum berada di sebelah kantor Pengadilan Negeri Singaraja, di satu ruangan. Jadi satu area dia dengan Pengadilan Negeri Singaraja. Karena Pradi Singaraja sudah ada MOU dengan Pengadilan Negeri Singaraja dalam memberikan bantuan yang bersifat konsultasi hukum, pendampingan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang tidak mengerti hukum arahnya mau kemana. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin itu dari saya undur diri, dan juga Bapak Firmansyah Esa selaku Ketua BBA Pradi Singaraja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sandi Sandi Om.